Pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo mengatakan Timnas Indonesia sebagai tim yang paling berisik di Piala AFF 2022. Anggapan itu muncul setelah Park Hang-seo bersua Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal Piala AFF 2022. Saat itu, Shin Tae-yong beberapa kali melemparkan ciwar ke Vietnam dan Park Hang-seo. Shin Tae-yong mengatakan level Vietnam dan Timnas Indonesia setara. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengkritik wasit karena gagal mengawasi pergerakan fullback kiri Vietnam, Doan Van Hau, yang dikenal licik dan kasar. Pada akhirnya, Park Hang-seo berhasil membungkam Shin Tae-yong setelah Vietnam menang 2-0 atas Timnas Indonesia di leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Hasil itu yang akhirnya membuat Vietnam lolos ke final Piala AFF 2022 untuk menghadapi Thailand pada 13 dan 16 Januari 2022. Sebagian besar tim mengatakan gaya permainan kami kasar. Namun, cuma ada satu tim yang berbicara banyak soal kami, kata Park Hang-seo. Indonesia merupakan tim yang paling banyak bicara soal gaya permainan keras kami. Seharusnya mereka harus belajar lebih banyak dulu. Sepak bola merupakan olahraga fisik dan kami tak setuju jika disebut sengaja bertindak kasar untuk melukai lawan, tegas pelatih 65 tahun ini. Park Hang-seo boleh jumawa di hadapan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Sebab, semenjak membesut Vietnam pada 2017, skuad asuhannya tak pernah kalah dari Timnas Indonesia. Pertemuan pertama tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia yang berlangsung di Bali pada Oktober 2019. Bermain di Stadion Dipta Gianyar, Timnas Indonesia asuhan Simon McManamy kalah 1-3. Kemudian, pertemuan selanjutnya terjadi di SEA Games 2019. Baik di fase grup maupun final, Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri kalah 1-2 dan 0-3 dari Vietnam racikan Park Hang-seo. Bagaimana dengan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kontra Vietnam era Shin Tae-yong menderita 2 imbang dan 3 kalah? Ironisnya dalam 5 pertemuan itu, Shin Tae-yong gagal membawa skuad asuhannya membobol gawang Vietnam. Timnas Indonesia sudah gagal di Piala AFF 2022. Alih-alih juara, langkah tim asuhan Shin Tae-yong dihentikan Vietnam di semifinal. Mereka kalah agregat 0-2. Hasil ini terbilang mengecewakan. Meski ada suara-suara yang menginginkan supaya Shin Tae-yong keluar, Ketua PSSI, Muhammad Iryawan mengisyaratkan bahwa posisi pelatih asal Korea Selatan itu tetap aman. Saya sudah meyakinkan beliau bahwa ini belum berakhir. Masih banyak momentum yang sudah menanti kita di masa depan, kata Iryawan lewat akun Instagramnya, @mochamadiriawan84, pada Selasa, 10 Januari 2023. Setelah Piala AFF 2022 berakhir bagi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dinanti sejumlah agenda berat selama tahun 2023 ini. Mari simak apa saja agenda besar yang menjadi tantangan bagi Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya. Piala Asia U20 2023 akan digelar pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Timnas Indonesia tergabung di Grup A, bersaing dengan tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Uzbekistan merupakan tim yang tak bisa dipandang sebelah mata karena selain tuan rumah, mereka juga berstatus sebagai peringkat kedua Piala Asia U19 2008. Seperti diketahui, sebelum edisi tahun 2023, kompetisi tersebut masih bernama Piala Asia U19. Sementara itu, meski hanya menjadi runner-up pada kualifikasi, Irak dan Suriah adalah tim kuat di kawasan Asia Barat. Irak merupakan pemegang 5 gelar juara Piala Asia U19 yakni pada tahun 1975, 1977, 1978, 1988 dan 2000, sementara Suriah menjadi kampiun turnamen itu pada 1994. Berbekal pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, hingga Cahya Supriyadi, Shin Tae-yong tentu ingin memberikan gelar prestisius buat Timnas Indonesia. Sebanyak 5 pemain andalan Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar, kemungkinan besar baru bergulir pada Januari 2024. Jika digelar tahun depan, Timnas Indonesia bisa diperkuat 3 pemain naturalisasi yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2023, yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Justin Hubner.
Ketiga nama di atas bakal melengkapi dua nama lain yang sedang menanti debut bersama Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh dan Shane Patinama. Kehadiran nama-nama di atas berpotensi menggeser sejumlah pemain andalan Shin Tae-yong di Piala AFF 2022. Setidaknya ada 5 yang terpental, efek kehadiran nama-nama personel naturalisasi di atas. Siapa saja? Berikut 5 pemain andalan Timnas Indonesia yang jadi korban kehadiran 5 pemain naturalisasi tambahan di Piala Asia 2023. Dalam pola 3 back di Piala AFF 2022, Rizky Ridho berkolaborasi bersama Jordi Amat dan Kapten Fahrudin Arianto. Namun, di Piala Asia 2023, posisi Rizky Ridho terancam digeser Elkan Bagot atau Justin Hubner. Butuh usaha ekstra bagi Rizky Ridho menembus deretan back inti Timnas Indonesia. Sebab, di sana bercokol nama-nama beken seperti Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Elkan Bagot dan Justin Hubner. Posisi fullback atau wingback kiri Timnas Indonesia tak pernah lepas dari nama Pratama Arhan. Namun, Pratama Arhan berpotensi tergeser ke bangku cadangan karena keberadaan pemain naturalisasi asal Belanda, Shane Patinama. Kualitas Shane Patinama tak perlu diragukan lagi. Ex-pemain muda Ajax Amsterdam ini merupakan pemain andalan klub asal Norwegia, Viking FK. Saat ini, Shane Patinama tinggal menjalani sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Sosok Rahmat Irianto begitu sentral di lini tengah Timnas Indonesia, tepatnya saat mentas di Piala AFF 2022. Tiap kali Rahmat Irianto turun, gawang Timnas Indonesia tidak pernah kebobolan. Akan tetapi, status andalan Rahmat Irianto berpotensi hilang karena keberadaan Ivar Jenner. Secara posisi bermain Rahmat Irianto dan Ivar Jenner memang sedikit berbeda, satu biasa beroperasi sebagai gelandang bertahan, satunya lagi gelandang serang. Namun, visi bermain Ivar Jenner sangat dibutuhkan Shin Tae-yong di ajang besar seperti Piala Asia 2023. Posisi penyerang utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dipercayakan kepada Dendi Sulistiawan. Namun, status itu berpotensi tergeser karena kehadiran Dimas Drajat atau winger Ado Den Haag, Rafael Struijk. Rafael Struijk saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Sama seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner, Rafael Struijk diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Di era Shin Tae-yong, posisi fullback kanan tak pernah lepas dari yang namanya Asnawi Mangkualam.